Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, kembali bersama saya pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita akan lanjutkan pokok bahasan kita yaitu mengenai materi dan perubahan materi. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu materi, kemudian ciri-ciri perubahan materi, baik itu perubahan kimia maupun perubahan fisika. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan materi. Sedikit kita kilas balik ke belakang, pada pertemuan yang lalu kita sudah bisa membedakan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia. Di mana letak perbedaannya adalah kalau perubahan fisika itu tidak disertai adanya zat yang baru, ya. Sedangkan kalau perubahan kimia nanti disertai atau timbulnya zat atau materi yang baru. Nah, ini menjadi dasar kita untuk nanti bisa membedakan contoh perubahan materi apakah termasuk ke dalam kategori perubahan fisika atau perubahan kimia. Misalnya, saya ambil contoh pada proses pembakaran lilin ya. Lilin biasa kita gunakan untuk alat bantu penerangan ketika mati lampu atau pada saat ulang tahun ya kita menggunakan lilin. Nah, kita perhatikan ada perubahan materi di situ ya. Apakah termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Nah, itu kita lihat secara lebih detail lagi. Nah, pada lilin itu ada dua bagian ya yang melekat menjadi satu, yaitu ada sumbu, kemudian ada batang lilin yang berwarna putih. Ketika sumbunya kita bakar, nah, di situ kita bisa lihat sumbunya akan menyala, kemudian akan berubah menjadi warna kehitaman dan menimbulkan asap. Sehingga ada perubahan dari sumbu menjadi arang ya atau karbon. Kita sebut karbon, ada zat baru. Sehingga kalau pada sumbunya itu terjadi perubahan kimia karena ada zat baru yang dibentuk atau yang ditimbulkan. Sedangkan ketika kita perhatikan pada batang lilin yang meleleh, nah itu yang berubah hanya bentuknya atau wujudnya saja ya. Jadi tidak menyebabkan terjadinya zat yang baru. Itu sama-sama batang lilin ya, cuma berubah bentuknya saja karena pengaruh pemanasan atau suhu. Nah, itu kita kategorikan sebagai perubahan fisika ya. Jadi pada pembakaran lilin ini terjadi perubahan materi sekaligus perubahan fisika dan kimia bersamaan. Nah, ini nanti kita bisa perhatikan contoh-contoh yang lain dalam kehidupan kita. Baik anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan materi. Ada 3 faktor yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan materi. Yang pertama yaitu suhu atau panas ya. Kemudian yang kedua adalah ukuran partikel ya. Dan yang ketiga adalah konsentrasi zat yang bereaksi. Baik pada perubahan fisika maupun pada perubahan kimia, ini sangat berpengaruh 3 komponen ini. Nah, kita lihat satu persatu. Suhu atau kita sebutnya panas ya. Nah, panas ini atau suhu ini kaitannya apa sih dengan perubahan materi? Nah, kaitannya seperti ini. Jadi, ketika suhu itu ditingkatkan ya, otomatis akan berpengaruh terhadap energi kinetik ya atau energi gerak yang ada pada partikel-partikel materi tersebut atau benda tersebut. Kita pernah melihat ya komponen partikel-partikel benda padat, benda cair dan gas itu seperti apa pada pertemuan yang lalu. Nah, di situ kalau suhunya ditingkatkan, otomatis pergerakan partikelnya akan semakin meningkat ya, sehingga akan mempercepat proses atau interaksi materi tersebut dengan materi yang lainnya sehingga akan berpengaruh terhadap perubahan materi tersebut ya. Nah, ini kalau kita uraikan lebih lanjut misalnya untuk perubahan fisika ya, untuk perubahan fisis pada proses atau peristiwa mencairnya es. Nah, ini perubahan fisis ya. Ketika kita letakkan es di dalam rumah dengan kita letakkan es di luar rumah yang terkena panas matahari, maka terlihat di situ yang terkena panas matahari akan berubah menjadi cairnya lebih cepat ya dibandingkan dengan yang kita letakkan di dalam rumah. Ini artinya apa? Bahwa suhu itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap laju atau kecepatan dari perubahan materi. Dalam hal ini adalah perubahan fisis ya, karena yang berubah hanya wujudnya saja dari padat menjadi cair.
Contohnya juga pada peristiwa global warming nih yang sekarang tengah marak terjadi ya, di mana gunung es ya di kutub itu sudah mulai mencair karena adanya pemanasan global. Ya, jadi global warming menyebabkan gunung-gunung es di kutub utara mencair, kemudian masuk ke lautan sehingga air di laut itu menjadi lebih tinggi atau lebih banyak jumlahnya dan daratan menjadi tenggelam. Nah, ini juga merupakan salah satu fenomena contoh dari suhu itu ternyata berpengaruh terhadap perubahan materi. Kemudian kalau pada perubahan kimia, ini kita bisa lihat pada proses pembusukan ya. Nah, kalau kita punya makanan itu kalau mau awet, tidak busuk, itu kita taruh di lemari es atau lemari pendingin. Tujuannya apa? Karena ada suhu yang dingin atau misalnya suhu 0 derajat, itu biasanya tidak bisa bakteri itu melakukan aktivitas pembusukan sehingga makanan kita menjadi lebih awet. Beda ketika makanan itu kita letakkan saja di atas meja makan kemudian kita biarkan, nah itu akan lebih cepat membusuk. Kenapa? Karena bakteri akan bekerja dan tidak dipengaruhi oleh adanya suhu sehingga terjadi pembusukan dan itu adalah perubahan kimia. Nah, itu contoh bahwa suhu itu sangat berpengaruh terhadap perubahan materi. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah ukuran partikel. Nah, semakin partikel itu kecil, maka perubahan materinya akan semakin cepat, gitu ya. Contohnya misalnya pada proses kita mau buat bubur sumsum, contoh. Kan bubur sumsum tuh di atasnya kita sirami cairan gula merah ya. Nah, pada saat kita mau buat cairan gula merah itu kan gula merah itu kita panaskan ya, sehingga dia menjadi cair. Nah, pada saat kita panaskan itu coba kalian nanti bisa bandingkan satu tempat atau satu panci itu berisi gula merah yang tanpa dipotong, diletakkan air, kemudian satu lagi yang dipotong halus-halus kemudian disiram air. Panaskan dua panci tersebut bersama-sama. Maka nanti yang terjadi adalah panci yang isinya gula merah halus itu akan lebih cepat mencair bila dibandingkan dengan panci dengan gula merah yang belum dipotong-potong. Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya ukuran partikel itu akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan perubahan materi. Nah, ini kita lihat pada slide ya. Nah, ini contohnya ya, tadi gula merah ya, kemudian ini suhu. Kemudian faktor yang ketiga adalah konsentrasi zat yang bereaksi. Nah, ini biasanya pada perubahan kimia nih ya. Jadi kalau semakin pekat atau semakin konsentrasinya itu tinggi, maka dia akan mempercepat proses perubahan materi tersebut ya. Jadi kalau misalnya dia tidak pekat atau kurang pekat zat yang bereaksi, maka dia akan lambat untuk terjadinya perubahan materi. Nah, jadi ketiga faktor ini, suhu, kemudian ukuran partikel dan konsentrasi zat yang bereaksi akan sangat berpengaruh terhadap perubahan materi, ya baik nanti pada perubahan fisika ataupun perubahan kimia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita sudah menyelesaikan materi kita di bab yang ketiga ini tentang materi dan perubahan materi. Untuk itu kalian nanti bisa kembali menyimak tayangan ini, kalian ulang lagi untuk memahami konsep, atau kalian bisa membaca di buku paket bab 3 ya, KD 33 itu ada tentang materi dan perubahan-perubahan materi. Saya rasa cukup. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan via WA atau di japri ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.